Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan dengan NIM 28922150232 dari Prodi Manajemen semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Armin Sidik Eskom MSI mengenai Sistem Informasi Manufaktur. Nah, pembahasan yang akan dibahas dari Sistem Informasi Manufaktur di sini, yang pertama ada pengertian perusahaan manufaktur dan sistem informasi manufaktur. Yang kedua ada fungsi ruang lingkup sistem informasi manufaktur. Yang ketiga ada manfaat adanya sistem informasi manufaktur. Yang keempat ada pengendalian sistem informasi manufaktur. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian perusahaan manufaktur dan sistem informasi manufaktur. Apa sih sistem informasi manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah perubahan bahan baku dan atau bahan mentah beserta bahan lainnya menjadi suatu barang atau produk kerangka memenuhi kebutuhan konsumen. Berkaitan dengan pengertian manufaktur, maka bisa dikatakan bahwa sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan secara terkontemporisasi agar data dan sistem informasi fungsional lain dalam perusahaan dapat dihubungkan secara bersamaan. Fungsi dari adanya sistem informasi di sini adalah dapat mendukung proses produksi seperti dalam perencanaan dan pengendalian prosesnya, baik berupa produksi barang ataupun jasa. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua ada pengendalian sistem informasi manufaktur. Perusahaan dalam menjalankan sistem informasi manufaktur juga memakai pengendalian. Pengendalian ini secara keseluruhan tetap memanfaatkan komputer beserta programnya yang sebelumnya sudah diatur terlebih dahulu. Adapun pengendalian yang dilakukan terhadap sistem informasi perusahaan manufaktur terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pengendalian proses, yang kedua ada pengendalian mesin. Apa itu pengendalian proses? Pengendalian proses adalah pemakaian komputer untuk mengendalikan proses fisik dari produksi yang telah berlangsung. Beberapa di antara contoh fisik yang menggunakan pengendalian komputer biasanya yaitu penggulingan minyak, pabrik kimia, pabrik semen, dan juga yang lainnya. Nah, lalu ada pengendalian mesin. Pengendalian mesin adalah disebut juga dengan numerical control. Apa itu numerical control? Penggunaan komputer untuk mengendalikan gerak pada mesin. Proses produksi pada perusahaan manufaktur banyak sekali memakai pengendalian ini. Numerical control memiliki program komputer yang sangat mengubah data geometrik ke dalam kode numerik yang dapat menjadi perintah pengendali kerja mesin. Pengendalian mesin bisa melibatkan adanya pemakaian mikrover kemampuan khusus untuk programmable logic controller. Program numerical control akan memberikan petunjuk pada alat tersebut yang kemudian dapat dipakai untuk mempromosikan suatu lebih peralatan mesin. Contoh pemakaian dari pengendalian mesin adalah pemakaian peralatan mesin kerja otomatis di dalam proses sebuah produksi perusahaan pabrik. Nah, yang ketiga ada fungsi dan ruang lingkup sistem informasi manufaktur. Apa sih fungsi dari sistem informasi manufaktur itu sendiri? Proses yang terjadi di dalam sebuah perusahaan tentunya lebih kompleks sehingga membutuhkan suatu sistem yang dapat membuatnya menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi ini dipakai perusahaan manufaktur yang berbasis komputer menjawab permasalahan ini. Hal ini karena sistem dapat menggabungkan secara bersamaan dengan sistem informasi yang fungsional lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, disinilah fungsi tersebut mulai bekerja, yakni adanya dukungan terhadap manajemen perusahaan untuk memecahkan masalah terkait manufaktur produk.
Nah, fungsi utama dari sistem informasi manufaktur sendiri yaitu sebagai pendukung proses produksi dari mulai perencanaan hingga pengendalian produksi barang maupun jasa. Sistem ini juga bisa membantu manajer fasilitas dalam menentukan keputusan yang tepat untuk meningkatkan output. Hal ini karena adanya sistem yang beroperasi secara real time dan menyediakan data dalam kekuatan tinggi yang relevan sehingga selama proses produksi. Efisien produk juga terdapat ditingkatkan berkat adanya pengoptimalan proses produksi. Nah, tadi ada fungsi dari SIM, yang kedua yang sekarang ada ruang lingkup dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem perencanaan manufaktur, yang kedua ada rencana tenaga kerja, yang ketiga ada rencana produksi, yang keempat ada sistem pengendalian manufaktur, yang terakhir ada rencana kebutuhan bahan baku. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama, kinerja bisa lebih efisien, lebih cepat, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, bisa meminimalisir jumlah sisa bahan yang tidak terpakai atau yang disebut juga dengan aplikasi fisik robotik. Yang ketiga, ada lebih terstruktur dalam pengarsipan. Yang keempat, proses produksi lebih cepat. Yang kelima, mempermudah kinerja perusahaan. Nah, itulah materi mengenai sistem informasi manufaktur. Jadi, kesimpulannya adalah sistem informasi manufaktur atau SIMA termasuk kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. SIMA lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Memudahkan perusahaan untuk pembandingan informasi karena sistem informasi manufaktur bisa memproses pengolahan data menjadi sistem informasi yang bermanfaat bagi departemen seperti persediaan barang produksi dan kualitas. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur. Manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik atau hasil produksi menjadi semakin cepat. Nah, itulah materi mengenai sistem informasi manufaktur atau SIMA. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, atau salah yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.